Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sekolah yang mengatakan saya Hidi dan Cinta Fitrina Ayu. Di sini kita akan menjelaskan mengenai basic teori pendekatan psikoanalisa 1. Supaya lebih singkat, untuk singkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, di sini yang pertama itu ada ada pemaparan menurut Freud, di mana Freud ini mengatakan bahwa kepribadian itu berkembang melalui serangkaian tahapan-tahapan yang dipengaruhi oleh konflik-konflik internal dan juga eksternal yang dipengaruhi oleh individu. Kemudian, sedangkan dinamika kepribadian itu adalah mencangkup semua proses psikologis individu seperti pembentukan identitas, penyesuaian diri, konflik internal, dan juga perubahan-perubahan yang dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada struktur kepribadian. Nah, mungkin ini sudah dijelaskan di dua pemateri sebelumnya, namun kita bahas sedikit di sini. Menurut Freud di tahun 1923 memperkenalkan 3 model struktural dan berpendapat bahwa kepribadian manusia itu adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada id, di mana id ini merupakan sistem kepribadian yang sudah dibawa sejak lahir oleh manusia. Jadi yang memang sudah tertanam dalam diri manusia gitu. Yang merupakan juga naluri merupakan sebuah naluri yang menekan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, bernafas, seks, dan juga menolak rasa sakit atau rasa tidak nyaman yang datang kepada dirinya gitu. Nah, kemudian id ini juga berkaitan dengan prinsip kesenangan, di mana id ini selalu mencari kenikmatan atau rasa senang dan juga lebih menghindari rasa sakit gitu. Jadi kalau id ini memang yang selalu menuntut kebutuhannya gitu, tanpa memikirkan baik buruknya gitu. Kemudian yang kedua itu ada ego, di mana ego ini memiliki tugas untuk memberikan tempat kepada fungsi mental utama seperti penalaran, penyelesaian masalah, dan juga uh, pengambilan keputusan. Nah, di mana ego ini juga mempunyai dua tugas utama. Yang pertama itu menentukan stimuli mana yang akan direspon dan juga insting mana yang akan dipuaskan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhannya, prioritas kebutuhannya. Kemudian yang kedua, memilih kapan dan juga bagaimana kebutuhan itu akan dipuaskan sesuai dengan adanya peluang yang minim resiko, di mana ego ini akan memilih mana yang akan lebih dulu dipuaskan dan juga memikirkan bagaimana ini akan dipuaskan, namun dengan peluang minim resiko gitu. Kemudian yang ketiga ada superego, di mana superego ini lebih mengarah kepada moralitas dalam kepribadian, sehingga superego ini seringkali disebut dengan hati nurani atau yang lebih mengenali nilai baik dan buruknya untuk memuaskan itu. Kemudian selanjutnya ada dinamika kepribadian, di mana menurut Hidayat itu dinamika kepribadian itu lebih mengacu kepada bagaimana seseorang itu dapat menyesuaikan dirinya dalam situasi kehidupan, pengaruh budaya terhadap proses pemikiran. Kemudian dinamika kepribadian itu lebih berhubungan kepada proses pemuasan insting, proses distribusi energi psikis yang akhirnya terjadi ketidakmampuan ego dalam mereduksi ketegangan yang terjadi pada saat berinteraksi dengan dunia luar dan ketidakberdayaan dalam penyesuaian diri dengan norma-norma yang ada, sehingga disebut sebagai kecemasan. Nah, dinamika kepribadian ini mungkin lebih kepada tadi sudah dijelaskan bahwa lebih menyesuaikan diri, individu itu lebih menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya, sehingga dinamika ini awal mula terbentuknya kepribadian dalam diri seseorang. Kemudian dinamika kepribadian itu berhubungan juga dengan adanya pemuasan insting dan juga adanya kecemasan. Nah, ini dijelaskan selanjutnya.
Nah, selanjutnya itu ada insting dan juga kecemasan, di mana insting itu merupakan unsur mendasar yang menjadi pendorong perilaku dan penentuan arah pergerakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan fisik dan juga keinginan pikiran. Nah, insting itu dibagi menjadi dua, ada insting hidup yang disebut sebagai eros dan juga insting mati yang disebut sebagai thanatos. Di mana insting hidup ini merupakan insting yang telah ada agar manusia itu dapat bertahan hidup dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, bernafas, dan juga kebutuhan seks. Nah, insting hidup ini itu lebih berfokus pada pertumbuhan, perkembangan, dan juga perkembangbiakan. Jadi, insting hidup itu lebih kepada bagaimana seseorang itu berupaya untuk bertahan hidup dengan melakukan berbagai cara agar dia tuh bisa terus bertahan hidup gitu. Kemudian yang kedua ada insting mati, di mana insting mati ini disebut sebagai insting yang merusak dan juga bekerja secara tersembunyi gitu. Dan menurut Freud juga salah satu komponen insting mati adalah adanya dorongan agresif, di mana dorongan agresif ini itu dapat membuat manusia akan memaksa melakukan tindakan yang merusak, melawan, dan juga mengalahkan bahkan hingga membunuh gitu. Jadi insting mati ini kebalikan dari insting hidup gitu, di mana insting mati ini akan merusak gitu, manusianya merusak, entah merusak hingga merugikan diri sendiri bahkan merugikan orang-orang di sekitarnya gitu. Dan selanjutnya ada kecemasan, di mana kecemasan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah kecemasan realistik, di mana kecemasan realistik ini adalah ketakutan pada bahaya yang nyata, seperti takut ular, takut hewan-hewan buas, takut bencana alam, dan lain sebagainya. Pokoknya ketakutannya itu berupa sesuatu yang nyata gitu. Dan sifatnya itu bersifat wajar dan juga positif. Kenapa? Karena karena dengan kecemasan realistik ini dapat membentuk manusia yang dapat menghindari dan juga melindungi dirinya sendiri dari bahaya karena mereka itu lebih waspada kepada sesuatu yang nyata gitu. Kemudian yang kedua itu ada kecemasan moral, di mana kecemasan moral itu lebih berkaitan kepada ketakutan untuk dalam melakukan kesalahan kesalahan melanggar norma seperti norma agama, norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan gitu. Nah, contohnya adalah pengusaha yang melakukan suap kepada pejabat untuk izin usahanya itu selalu lancar gitu. Namun dia juga sebetulnya sadar bahwa apa yang telah dia lakukan itu telah melanggar nilai kejujuran dan juga nilai keadilan gitu. Dan sehingga dari situ muncul kecemasan-kecemasan apakah seperti pemikiran apakah akan ada yang melaporkan, apakah tindakan saya ada yang mengetahui seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik ini lebih berhubungan kepada gangguan kesehatan mental dan juga seringkali berkaitan dengan adanya trauma di masa kecil gitu. Dan seringkali kecemasan neurotik ini terjadi secara tidak sadar dan juga tidak masuk akal. Contohnya adalah ketika seseorang merasa khawatir yang berlebih kepada kondisi kesehatannya, padahal secara bukti medis tidak ada indikasi bahwa dia itu terkena sakit apa gitu, sehingga seharusnya orang ini tuh tidak mencemaskan tentang kesehatannya secara berlebihan gitu. Mungkin dari saya segitu, dilanjutkan oleh Helida. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan kepribadian. Nah, menurut Freud bahwa kita itu perlu mengetahui perkembangan kepribadian supaya kita itu mengetahui perkembangan psikososial sama perkembangan psikoseksual kita. Dan menurut juga bahwa manusia itu harus berkembang melalui tahapan-tahapan dari mulai masa kanak-kanak sampai dewasa. Terdapat beberapa tahapan. Kalau terdapat 5 tahapan, yang pertama ada tahap oral. Nah, tahap oral ini itu terjadi pada
pada bayi berusia 18 bulan pertama, di mana kesenangan bayi itu berpusat di sekitar mulut, seperti bayi itu mengunyah, menggigit, dan ketika bayi itu merasa ada suatu ketegangan dalam dirinya, bayi itu akan menggigit ibunya. Kemudian yang kedua ada tahap ana. Nah, tahap ana ini terjadi pada usia setengah tahun dan 3 tahun, di mana kesenangan bayi itu berpusat pada anus. Dan anus ini itu berfungsi dalam mengembangkan dalam mengembangkan motorik dari anak. Kemudian yang ketiga ada tahap falik. Nah, tahap falik ini itu tahap yang sangat penting. Dan di dalam tahap falik ini ada yang dinamakan kompleks Oedipus. Nah, kompleks Oedipus ini itu adalah suatu sesuatu yang terjadi pada anak di mana anak atau bayi ini merasa cemas terhadap sesama jenisnya. Misalnya, ibu melahirkan anak laki-laki dan anak laki-laki itu akan menganggap ayahnya itu sebagai saingan. Kemudian yang keempat yaitu tahap latensi. Nah, tahap latensi ini terjadi antara usia 6 tahun dan pubertas. Nah, pada tahap ini itu anak itu mulai adanya perkembangan seksualnya dan anak itu terkadang merasa aman. Dan kalau misalnya anak bisa melewati tahap latensi ini, maka anak itu dapat menghindari dari konflik dan mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Kemudian tahap genital. Nah, tahap pubertas. Nah, tahap pubertas ini anak itu mulai sangat amat seksualnya itu sangat amat tinggi dan perlunya pengawasan dari orang tua. Kemudian itu ada faktor mempengaruhi perkembangan kepribadian. Nah, menurut Bert bahwa perkembangan kepribadian itu dipengaruhi oleh kematangan mencari individu dan mengatasi ketegangan. Nah, dalam perihal kematangan, kematangan ini itu terjadi dalam diri individu sendiri, sedangkan ketegangan ini itu berasal dari konflik-konflik yang terjadi dalam diri individu. Misalnya individu itu depresi, frustasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mekanisme pertahanannya itu ada proyeksi. Nah, proyeksi ini itu terjadi di alam bawah sadar mereka. Nah, dalam melakukan proyeksi ini, individu itu dapat menghindari hal-hal yang akan membuat individu tersebut merasa terancam. Itu. Kemudian yang kedua ada fiksasi. Nah, fiksasi ini berhenti pada suatu fase tertentu yang seharusnya sudah ditinggalkannya. Jadi, fiksasi ini itu akan terjadi jika individu itu tahap perkembangannya itu tidak dipenuhi oleh sang ibu sejak dia masih kanak-kanak. Misalnya, ketika individu itu tidak diberi kasih sayang dari masa kanak-kanak, maka ketika masa dewasanya dia itu akan mencari kesenangan di orang lain dan bisa saja itu berdampak negatif. Kemudian ada regresi. Nah, regresi itu kembali ke fase yang pernah ditinggalkannya karena menghadapi situasi yang menurutnya mengandung bahaya. Kemudian yang keempat itu ada isolasi. Nah, isolasi ini kita tuh menghindari hal-hal yang akan menurut kita itu tidak penting seperti itu. Kemudian misalnya di isolasi ini kayak kita tuh ngelihat hal-hal yang menurut kita tuh nggak penting dan kayak nggak perlu nggak perlu untuk diurusin. Maka kita tuh ya ya udah bodo amat dan kita tuh meninggalkan hal itu. Kemudian untuk rasionalisasi, ini adalah memberikan alasan yang rasional kepada suatu kejadian sehingga kejadian yang sekiranya ada tanpa alasan, maka dari itu baginya akan menimbulkan suatu situasi yang tidak enak. Jadi kalau misalnya ada situasi yang nggak enak bagi dirinya, atau misalnya dia ngerasa terancam, atau misalnya dalam suatu circle-nya dia nggak enak itu sama satu orang, ya dia bisa aja meninggalkan circle-nya, atau bisa aja dia tuh tetap bersama, tapi dia bisa menempatkan dirinya dengan baik. Dan yang terakhir ada transkulpasi. Nah, transkulpasi itu yaitu mengkambing hitamkan pihak lain walaupun diri sendiri sebenarnya yang membuat kesalahan. Jadi, individu ini itu ketika ada suatu masalah, maka dia akan mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain tetapi yang salah itu dirinya sendiri. Alhamdulillah, presentasi kami telah selesai dari awal sampai akhir. Semoga presentasi kami dapat menambah wawasan dan semoga apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi bermanfaat untuk para audiens.
Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.